Flashback ke beberapa waktu lalu ketika semua belum terlihat koma. Di dalam sebuah kereta bawah tanah, kita melihat Hyun Min yang terlihat sedang sumringah. Ia sedang chatting bersama kekasihnya. Hyun Min berniat mendatangi kekasihnya yang ternyata adalah Ji Young, si wanita koper dengan kuku di telapak tangannya. Walaupun Ji Young melarang, Hyun Min tetap berniat mendatangi Ji Young walaupun sudah malam. Di sisi lain, Ji Young terlihat sedang sedih sembari memasukkan bajunya ke dalam koper, dan Ji Young melihat sebuah catatan yang ternyata dari ibunya Hyun Min yang tanpa sepengetahuan Hyun Min meminta Ji Young untuk putus dengan Hyun Min. Sedangkan di tempat lain, di sebuah apartemen, terlihat Son Hye sedang melakukan survei apartemen bersama seorang wanita bernama Hye-won, yang ternyata adalah si sosok wanita serba memanjang. Mereka sedang mencari apartemen untuk pindah bersama di sekitaran Seoul. Terdapat dua fakta menarik di sini, yaitu pertama, ketika Son Hye dan Hye-won ditanya hubungan mereka, mereka seperti kebingungan, seperti sepasang kekasih yang menutupi hubungannya. Kedua, ketika Hye-won membantu Son Hye menggunakan sepatu, Son Hye menggunakan sepatu merah berhak tinggi yang menjadi ciri khas sosok asing serba memanjang. Kemudian di sebuah sekolah, terlihat Hyunju yang baru saja pulang sekolah dijemput oleh ibunya. Mereka berbincang tentang rencana pindah ke apartemen baru. Namun, mereka masih menunggu surat izin untuk pindah. Terlihat di sini hubungan mereka sangat dekat. Dan di sisi lain, Ji Young baru pulang sekolah malam-malam bersama temannya dan baru saja bolos les karena baru mengikuti pertandingan basket. Sedangkan Seung Won yang kita ketahui sebagai si sosok asing serba banjir merupakan seorang supir bus. Seung Won baru melaporkan jika kondisi busnya perlu diperbaiki karena dia mendengar suara denyut kampas rem di perjalanan. Namun Seung Won mengatakan ke bosnya jika bus masih bisa digunakan jika hanya satu trip saja. Sedangkan Seung Won pun masuk ke dalam bus, menyalakan busnya, dan mempersilahkan penumpang untuk naik dengan kondisi cuaca pada malam ini diprediksi akan hujan. Dalam perjalanan, bis Seung Won pun mulai mengangkut beberapa penumpang. Dimulai dari pertama, Hyun Min yang baru saja turun dari kereta dan terlihat buru-buru berlari menuju halte bus. Sayangnya, ia sempat ketinggalan bunga dan kado yang sudah ia siapkan untuk Ji Young, pacarnya. Ia pun lalu memberitahu Ji Young untuk menunggunya di rumah karena cuaca sedang hujan pada malam itu. Yang kedua, ada Ji Young yang baru selesai bermain basket. Ketiga, ada Sen Ho dan Hye-won yang baru selesai survei apartemen dan sedang ribut karena Sen Hye merasa Hye-won hanya mengakui dirinya sebagai sepasang kekasih ketika tidak ada orang sama sekali. 우린 너무 연인 같지 않아. 여자끼리 연인인 게 뭐 어때서? 아, 됐어, 듣기 싫어. Son Hye menaiki bis dengan marah-marah yang kemudian diikuti Hye-won yang membawakan sendal yang ditinggalkan oleh Son Hye. Seung Won di sini mulai menyadari rem bisnya mulai tidak beres dan memutuskan untuk tidak mengambil penumpang kembali agar dapat segera menyelesaikan ritase malam itu dan kembali ke pool untuk menservis bisnya. Sayangnya, di halte selanjutnya sudah ada Hyunju dan ibunya. Kasihan melihat ibu dan anak itu kehujanan dan mengejar bis, Seung Won pun memutuskan untuk berhenti dan mempersilahkan Hyunju dan ibunya naik. Walaupun Hyunju sempat mengomel karena bis itu tidak mau berhenti di halte tempatnya menunggu. Bis itu pun kemudian jalan dengan Seung Won sebagai supir dan penumpang yang terdiri dari pertama Hyun Min, si pria pulang larut malam, kedua Ji Young, si kaki terbalik, ketiga Seung Hye, si wanita pindahan, keempat Hye-won, si wanita serba memanjang, kelima Hyunju, si siswi tukang beli lampu, keenam Yoo Hui, ibunya Hyunju, dan terakhir seorang anak kecil.
Ketika memasuki sebuah jembatan panjang, bis itu pun mengalami pecah ban depan dan kehilangan kendali karena remnya blong. Membuat truk di belakang bis yang dikemudikan supir yang bermain HP menabrak bis Seungwon dan terpental ke sisi jembatan, sedangkan bis yang dikemudikan Seungwon terjun bebas ke sungai. Ji-yong yang sedang tidak jauh dari jembatan pun melihat sebuah bis yang terjun bebas ke sungai. Refleks, ia pun langsung menelepon Hyun-min, namun sambungan telepon dialihkan dan membuat Ji-yong semakin panik dan berlari menuju jembatan. Terlihat kondisi para penumpang di bus yang sudah terjun bebas itu mulai tak sadarkan diri. Lalu ada Ji-ung pun sempat mencoba mengalungkan bola basket yang dibawanya kepada anak kecil agar anak kecil itu bisa mengambang. Semua korban terlihat dibawa ke rumah sakit, dimulai dari Ji-ung yang terlihat tidak sadar dengan kaki yang sudah terbalik, Hyun-min yang sedang dilakukan penanganan jantung, anak kecil yang terlihat luka di kepalanya, ibunya Hyun-ju yang mulai kehilangan kesadaran, Hyun-ju yang sedang dalam kondisi tidak sadar, Seungwon yang perutnya terisi penuh dengan air, supir truk yang kesakitan di bagian dada, dan terakhir ada Seung-hae dan Hye-won yang ditemukan tidak sadar dalam keadaan berpelukan. Ji-yong pun mendatangi rumah sakit tempat korban dilarikan dan melihat kondisi ICU yang sangatlah sibuk. Kondisi para korban dari ruang ICU satu persatu mulai terlihat. Pertama, dimulai dari adanya satu korban yang dinyatakan meninggal ternyata adalah Seungwon. Dokter pun memberitahu istrinya Seungwon. 9월 11일 7시 5분 Kedua, ada Ji-ung yang terlihat tidak sadarkan diri dengan kaki kiri yang patah. Ketiga, ada Hyun-ju yang tidak sadarkan diri. Keempat, ada Seung-hae yang tidak sadarkan diri. Dan terakhir, ada Hye-won yang meninggal dunia. Di luar ICU, tempat keluarga korban sedang menunggu, terlihat orang tua Hyun-min yang tiba-tiba saja didatangi polisi dan memberikan HP milik Hyun-min yang ditemukan. Dari lain tempat, Ji-yong yang putus asa mencoba menelepon Hyun-min tanpa tahu jika HP Hyun-min sudah berada di tangan ibunya. Ibu Hyun-min yang sadar di awal menolak hubungan mereka, malah mengatakan jika Hyun-min sudah meninggal dan menyalahkan Ji-yong. Padahal Hyun-min masih dalam keadaan kritis dan belum meninggal dunia. Ji-yong pun dilanda rasa bersalah yang amat sangat besar, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ayah Hyun-min yang merasa bersalah pada Ji-yong pun meminta ibunya Hyun-min mengatakan yang sebenarnya. Walaupun awalnya ibunya Hyun-min menolak mengatakan yang sebenarnya, karena ibunya Hyun-min memang ingin Hyun-min putus dengan Ji-yong yang seorang tunarungu. Namun, ayahnya Hyun-min langsung mengambil HP Hyun-min dan memberitahu Ji-yong jika Hyun-min masih hidup. Sayang sekali, Ji-yong yang sudah memutuskan untuk menyusul Hyun-min dengan cara gantung diri. Tepat setelah menggantungkan dirinya, Ji-yong melihat pesan yang dikirimkan oleh ayahnya Hyun-min yang mengatakan Hyun-min masih hidup. Ji-yong pun mencoba meraih sesuatu untuk membatalkan niatnya bunuh diri. Sayangnya, setelah mencoba melepaskan tali hingga kukunya patah pun, Ji-yong tidak tertolong. Satu persatu jiwa orang yang hampir meninggal itu terjebak di gang gelap dan terjebak bersama orang yang mereka cintai. 근데 엄마한테서 좋은 냄새 난다. 그들은 다시 만났다고 주장한다.
나 모르겠어요. Mayat Ji Yong yang sudah meninggal pun diurus oleh Dr. Sok Hee dan akan didiamkan dalam lemari jenazah selama 3 hari. Menurut Sok Hee, selain untuk memberikan kesempatan keluarga melihat jenazah, juga merupakan kesempatan bagi jenazah untuk bisa berpisah dengan orang yang dicintainya. Kita pun melihat Ji Yong yang sadar sudah menjadi arwah dengan kuku dengan di telapak tangannya, mulai mengingat kembali masa lalunya ketika bersama Hyun Min. Ji Yong pun berdiam di halte yang menjadi salah satu tempat kenangannya bersama Hyun Min. Dan ia pun kali ini bisa berbicara karena ketika masih hidup, Ji Yong tidak bisa karena tunarungu dan tunawicara. Sebuah bis pun menghampiri halte Ji Yong dan beberapa penumpang. Hyun Min turun. Namun setelah berjalan tidak jauh, Hyun Min tiba-tiba pingsan. Di tempat lain, tepatnya di workshop milik Ji Yong, kelompok pembersih dari kepolisian datang dengan niat untuk membersihkan dan merapikan TKP. Namun, salah satu petugas menyadari suara seperti orang menjahit dengan kasar dan meminta petugas lainnya untuk segera pergi karena merasa arwah Ji Yong masih ada di situ. Terlihat secara siluet dari sebuah ruangan di workshop tersebut, ada seorang wanita yang sedang menjahit dan tiba-tiba Hyun Min yang ada di ruangan tersebut tersadar sebentar lalu kembali pingsan. Adegan jahit-menjahit ini kembali terlihat setelah Ji Yong kembali menunggu Hyun Min di halte. Lalu Hyun Min pingsan dan Hyun Min kembali tersadar di sebuah bioskop setelah Ji Yong menjahit. 소리 들리지 않아? 축하가 쏠리는 소리. Untuk ketiga kalinya, ketika Ji Yong bertemu Hyun Min, terlihat ada darah segar mengalir dari tubuh Hyun Min dan ternyata itu yang membuat sosok asing Hyun Min pingsan berkali-kali karena kehilangan darah dan membuat Ji Yong pun menjahit tubuh Hyun Min agar Hyun Min kembali sadar. Ji Yong pun kembali bertemu Hyun Min di hari ketiganya, di mana itu adalah hari terakhir Ji Yong sebagai sosok asing. 나한테 시간이 없어요. Sedangkan di rumah sakit, lemari tempat mayat Ji Yong disimpan tidak dapat dibuka. Dr. Sok Hee pun sadar jika ini bukan karena lemari mayat itu rusak, melainkan karena Ji Yong masih menyelesaikan masalah yang dimilikinya, dan Sok Hee pun meminta perawat untuk menunggu hingga esok hari atau hari ketiga. Kembali ke toko lampu, detektif Sung Sik yang sedang berada di toko lampu Won Yung pun berbincang untuk menghabiskan waktu. 믹스커피 괜찮으십니까? 네, 감사합니다. 왜 그렇게 봅니까? 아까부터 제 얼굴 계속 훔쳐보시던데. Won Yung menyadari jika Sung Sik memiliki pengamatan yang tajam. Seperti ketika melihat Ji Yong yang mengeluarkan tetesan darah, dan Sung Sik pun mengiyakan pengamatannya yang tajam. 나도 직업이 그렇습니다. Namun, Sung Sik merasa baru kali ini ia tidak bisa memprediksi umur seseorang ketika melihat Won Yung. Mereka pun lanjut membicarakan tentang anak. Won Yung bercerita jika ia memiliki seorang putri, sedangkan Sung Sik mengatakan ia pernah hampir memiliki seorang putri, namun istrinya keguguran. Sung Sik pun pergi karena hujan sudah reda. 나한텐 이제 이것밖에 남은 게 없어서요. Sung Sik kembali mengingat masa lalunya karena obrolan tentang anak dengan Won Yung. Ia mengingat ketika istrinya menanyakan terkait perutnya yang tak membesar walaupun sudah hamil. Namun, Sung Sik malah bergurau akan membelikan daging agar perut istrinya membesar, dan Sung Sik pun malah pergi bekerja. Tanpa sadar, Sung Sik sudah berjalan hingga ke sekolah Ilkwang dan melihat ada sosok murid di sebuah kelas.
Sung-sik berlari ke kelas tersebut dan melihat nama-nama siswa dari loker kelas. Sung-sik pun kembali mengingat masa lalunya ketika diberitahu istrinya jika istrinya keguguran dan hal itu yang membuat perutnya tidak membesar saat hamil. 몸은 괜찮아? 내가 미안해. 미안하지. Sung-sik pun berlari ke rumah sambil membawa belanjaan. Namun ia tersadar sepertinya ada yang tidak beres dengan dirinya dan sekitarnya. Sung-sik pun langsung kembali berlari ke sekitar gang gelap dan mulai kehilangan kesadaran. Sosok asing Hyunju yang terlihat pulang dari sekolah bertemu dengan anjing berisik yang selama ini mengganggu sosok asing Byungji. Hyunju pun pergi setelah menyuruh anjing itu diam. Saat akan menaiki lift, tiba-tiba Hyunmin ikut naik dan membuat Hyunju ketakutan karena Hyunju melihat bekas darah di tubuh Hyunmin dan merasa jika Hyunmin adalah sosok asing. Hyunju pun panik hingga menjatuhkan senternya dan membuatnya kesulitan memasukkan sandi pintu ketika sampai di depan apartemennya. Namun, Hyunmin melewati Hyunju begitu saja dan bertanya ke Hyunju, apakah diri Hyunmin memang tinggal di situ. Hyunju yang tidak tahu pun tiba-tiba melihat Hyunmin pingsan. Saat itu, Ji-young langsung menghampiri Hyunmin dan kembali menjahit Hyunmin. Hyunju yang sedang mengintip langsung ditarik masuk oleh ibunya dan Ji-young pun kembali bertanya pertanyaan yang sama. Apakah Hyunju dan ibunya saling kenal? Ternyata Ji-young merasa iri karena orang yang bernasib sama seperti dirinya bisa tetap saling kenal dengan orang yang dicintainya, sedangkan Hyunmin tidak mengenali Ji-young sama sekali. Walaupun begitu, Ji-young tetap menjahit Hyunmin untuk membantunya hidup. 이제 어디로 가지? Kemudian di sebuah rumah sakit, Yeonji kembali bertugas di shift malam dan menemui sosok nenek yang ternyata adalah salah satu sosok asing yang sedang menunggu hari ketiganya berakhir. Ini semakin membuktikan jika Ji-young memang bisa melihat semua sosok asing. 내가 보여? 죽었다 살았어요. 이런 사람도 있고 저런 사람도 있으니까요. 여기서 뭐 하시냐고요. 내 대목 가는 거지. 울긴. 나 오늘 염한데 내일 떠나. 쪄야지. 그게 맞지. Setelah berbincang dengan nenek tersebut, Yeonji melihat Ji-young menangis di sebuah kamar tempat di sebelah Hyunmin yang sedang dalam perawatan intensif di ICU. Yeonji pun mengatakan jika tekad pasien bukan hanya satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan pasien, namun bisa jadi tekad itu juga berasal dari orang yang dicintainya. Itulah mengapa Yeonji berusaha keras menjahit tubuh Hyunmin dalam 3 hari terakhirnya di dunia. Di tempat lain, Son Hye yang merasa masih terjebak di rumah gang gelap pun mulai menyadari ada yang salah, dan perlahan ia pun mengingat kejadian aslinya dan mulai mencari Hyewon. Sedangkan di rumah sakit,
Yeonji yang baru menyelesaikan shiftnya bertemu dengan anak kecil yang menjadi salah satu korban kecelakaan bus dan mau mengembalikan bola basket milik Jiung. 돌려주는 거예요. 사고 났던 날 내 목에 걸어줬어요. Kemudian terlihat di persimpangan gang gelap ada Ji-young, Seung-won, dan Sung-sit yang lewat. Sung-sik yang kemudian menyalakan rokok pun menyadari ketika koreknya dengan mudah menyala. Ia sadar terakhir ia ditabrak ketika akan menangkap Sang-hun dan melihat dari bayangan jika bagian belakang kepalanya tidak berbayang. Sung-sik pun kembali ke toko lampu dan memperkuat hipotesanya ketika meminum kopi panas yang disediakan Won-yung karena ia tidak merasakan panas sama sekali. 뜨겁지도 않고 맛도 느껴지지 않고 그치만 느낌만 가지고 부족했어요. 내 몸이 이상하다는 걸. 다른 사람들은 눈치조차 채지 못하는데. Won-yung pun kemudian bertanya, toko lampu ini tempat apa? Karena malam di sini tidak pernah berakhir, dan menanyakan siapa yang aneh. Won-yung pun menjawab jika hal itu pun adalah hal yang ia tanyakan, dan Won-yung memperlihatkan matanya yang ternyata memiliki mata kucing juga seperti Sang-hun. 이곳은 어디입니까? Plot twist terkacau series 2024. Kok bisa semuanya yang ada di rumah sakit terjebak di sebuah gang gelap, dan sebenarnya apa gang gelap itu dan apa toko lampu itu dan siapa pemilik toko lampu itu, mengapa matanya bisa berubah menjadi mata kucing. Tapi jangan lupa tonton cerita gua lainnya di sini dan jangan lupa subscribe demi kesejahteraan gua. Terima kasih, arigato, kamsahamnida dan kapkon.